Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan, diberkati. Kali ini hari ini bertemu lagi nih di ibadah kita dengan Kakak Elfri dan Ababan dan Kak Ledi dan Abang Tobi dan ama pemusik kita Ama Sida Putar dan song leader kita ada Inang Helen dan kameramen kita ada Bang Leo dan Bang Anton. Oh ya Kak Ledi, aku pengen banget nyanyi nih hari ini soalnya aku lagi bahagia sekali Kak Ledi. Baru bertemu dengan adik-adik semuanya. Berarti kita nyanyi dulu yuk. Gimana kalau kita nyanyikan lagu hari ini kurasa bahagia Kak Ledi? Jadi kita harus bernyanyi bahagia di rumah adik-adik semua. Semangat bernyanyi memuji Tuhan. Iya adik-adik, musik aman. Semuanya nyanyi ya. Dengar dia panggil nama saya Kak Ledi. Ayo kayak Melina, ayo adik-adik semuanya. Musik. Semangat ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya. Oh giranglah puji Tuhan. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawabnya ya ya. Ku jawabnya ya ya. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya Tuhan. Ku jawabnya ya ya. Oh ya, Kakak kan sudah menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kira-kira masih ingat gak ya adik-adik kita lagu Saya Bukan Pasukan? Saya ingat saya tidak. Bagaimana adik-adik di rumah masih ingat nggak? Masih ingat ya adik? Gimana kalau kita nyanyikan bersama? Yuk! Semangat lagi! Musik aman! Semangat ya! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan berdekat. Saya tidak menebaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya pasukan berdekat, pasukan berkuda, pasukan berdekat. Saya tidak menebaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah adik-adik, supaya kita mau masuk ke ibadah kita bersatu dalam doa, kita saat teduh, sikap berdoa adik-adik. Kita bernyanyi dulu, mari masuk.
buat kasih-Mu Bapa, buat penyertaan-Mu, kami telah menyelesaikan aktivitas kami Tuhan dalam minggu ini dengan penuh sukacita. Bapak Yesus yang baik, pada hari ini kami anak-anak sekolah minggu HKBP Cikarang Kota mau melaksanakan kebaktian kami Bapa. Berkatilah seluruh pelayan Tuhan pada hari ini, kiranya pelayanannya berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, berkatilah adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, kiranya Engkau berikan roh kepintaran, roh takut akan Tuhan. Bapa, ampuni segala dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Melalui Putra Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan foto, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1, 2 kali adik-adik ya. Musik aman. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan, jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Kak Lady, Tuhan itu baik banget sama kita. Benar Kak Lupita. Iya, Dia menggembalakan kita dimanapun kita berada. Apalagi saat sekarang ini adik-adik ya, yang Kak Lupita. Iya, gimana kalau kita nyanyi dari Ayo, Jemaat Kak Leda. nomor berapa? 407. Tuhan gembala kami. Nyanyi semua adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Allah mulai dari titahnya yang pertama sampai titah yang ke-10. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air,
di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan teruskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesama. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Mengajak adik-adik dulu ya bernyanyi. Iya, ayo adik-adik semangat nyanyinya. Dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Tapi kita nyanyikan 2 kali adik-adik ya. Oke adik-adik semangat. Musik aman.
untuk meminta pengampunan dosa kepada Tuhan, kita berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kak Lady, aku Iya, Kak senang Frida. banget. Tuhan sudah mengampuni dosaku. Sama kali beda, apalagi anak-anak di rumah ya. Iya, gimana sekarang kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat, Kak Lady? Mari Kak Frida, dari Kidung Jemaat nomor berapa Kak Frida? 4, 5, 7. Ayat berapa? Ayat 1, Kak Lady. Ayo adik-adik, kita nyanyi. Musik, Kak. Nyanyi ya, semuanya adik-adik. Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8. Amsal 1 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sekali lagi, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Berikut nama-nama yang sudah mengirimkan di Facebook Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota.
Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oh iya Kak Elfrida, Iya, Kak Lady. makin kesini adik-adik sekolah minggu kita semakin rajin ya hafalan. Kak Lady, semua mengirim ke Facebooknya. Iya. Bagaimana Kak Elfrida kalau kita bernyanyi biar adik-adik Ayo. semua semakin semangat untuk Oke, ayat hafalan. ayo Kak Lady dari Kidung Kidung Jemaat Jemaat nomor 370 ayat 1 adik-adik. Satu lagi. Adik-adik sekolah minggu HKBP Cikarang Kota, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kak Lady, Iya Kak Elfrida, Yesus itu sayang loh sama aku. sangat sayang banget. Sama Kak Lady juga. Iya dong, pastinya Kak Elfrida. Sama dari kita. Pasti dong Kak Elfrida. Oh, berarti kita nyanyi dulu yuk Kak Lady. Dari Kidung Jemaat nomor 184. Ayat berapa Kak Lady? Ayat 1 adik-adik. Iya, gimana kalau kita nyanyikan 2 kali biar lebih semangat? Boleh Kak Elfrida? Oke, musik Mas. Yesus sayang padaku, Alkitab memanggilku, walau ku berjilbab, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku berjilbab, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, untuk ayat hafalan di Minggu 31 Januari 2021 diambil dari Amsal 4 ayat yang 23. Kakak ulangi ya. Amsal 4 ayat yang 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan lupa adik-adik, supaya dapat piala lagi tahun depan,
kirimkan ayat hafalannya dengan bantuan dari orang tua tentunya. Kirimkan di Facebook Sekolah Minggu HKBP Cikarang Kota. Oh iya Kak Frida, Iya, kan Kak. sebentar lagi kita kan mengumpulkan persembahan nih. Iya. Nah, tapi terlebih dahulu kita ajak-ajak dulu adik-adik untuk berdoa, mendoakan persembahannya kepada Tuhan. Mari adik-adik sikap berdoa, kita doakan persembahan kita kepada Tuhan. Doa dimulai. Amin. Nah adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan nih ya, kita mengumpulkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tapi kita terlebih dahulu bernyanyi dari buku NT nomor berapa Kak Frida? 848 ayat 1 sampai ke 2. Ayo adik-adik semangat. Musik. Nyanyi semua adik-adik. Di sonaraku Tuhan, aku menikah untuk seluruhnya. Saya mengadakan Tuhan, bodoh saya cuma tidak besar. Coba Tuhan, saya lepaskan Tuhan. Kak Lady, Iya Kak Frida. kita kan mau mendengarkan firman Tuhan. Iya benar sekali Kak Frida. Firman itu kan pelita bagi jalan kita Kak Lady, supaya adik-adik semangat dan mengikuti dengan hikmat. Kita nyanyi Kak Lady. Nyanyi apa kita Kak Frida? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Semua nyanyi adik-adik ya. Musik Mama. Semuanya nyanyi adik-adik. Kita bagi kakiku terang bagi jalanmu. Kita bagi kakiku terang bagi jalanmu. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tegaklah di sisimu. Tetapkan ku takut asalkan di dekatmu, besertamu selamanya. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku terang bagi jalanku. Damai sejahtera dari Allah Bapa itu yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik, pasti sehat kan? Hari Minggu ini kita pasti bersuka cita dan selalu menunggu firman Tuhan, nyanyian kidung pujian, dan juga kita selalu menunggu kehadiran Allah yang selalu menyertai kita. Nah adik-adik,
Kita buka Alkitab kita ya, buat firman Tuhan di minggu hari ini tertulis dalam, siapa yang tahu? Wow, hebat si Timotius Simanjuntak. Tertulis di mana? Ayub. Oke, mantap. Ayub. Juga si Berkat. Wah, oh Putri Gultom menjawab. Hebat Putri. Oh Joshua Siregar menjawab. Hebat Joshua. Oh Gracie Daputan. Waduh, pasti tahu ya kan? Nih Ayub. Ayub berapa adik-adik? Ayub 1 ayat yang dimulai ayat 4 sampai ayat 5. Ayo kita baca secara bersama-sama. Ikuti ini ya. Kesalehan Ayub dicoba. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran. Dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan kurban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Ayub ini kan orang yang baik, orang yang saleh. Saleh itu adalah orang yang selalu taat beribadah kepada Tuhan, dan dia selalu taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dia berasal dari Uz. Uz itu adalah daerah Irak sekarang. Jadi dia juga adalah orang yang punya anak yang banyak, kemudian punya anak perempuan juga, dan hartanya. Tetapi ketika dia punya harta, punya anak, dia tidak tinggi hati. Semakin dia diberkati Tuhan, dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, dan Ayub ini adalah kitab yang menceritakan hikmat Allah. Hikmat itu yaitu Allah sendiri. Nah, mari kita buka firman Tuhan, Amsal 1 ayat 7 dikatakan, hikmat adalah permulaan pengetahuan. Artinya Allah itulah sumber pengetahuan. Allah itulah sumber iman. Jadi kitab Ayub ini tergolong dalam kitab hikmat. Kitab daripada orang-orang yang beriman mengandalkan Tuhan. Nah, di dalam kitab hikmat itu, itulah yang dikatakan di dalam kitab 1 Korintus 1 ayat 30. Hikmat itu telah menjadi manusia. Allah itu telah bersama dengan kita. Hikmat itu yaitu Yesus Kristus sendiri, kata Paulus dalam 1 Korintus 1 ayat 30. Ayo adik-adik kita buka Alkitab kita. Nah, baca ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Allah yang memberikan hikmat. Hikmat itu adalah yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu kita mari melihat Ayub ini orang yang berhikmat, artinya orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Suatu hari anak-anaknya berpesta. Adik-adik, dalam adat orang Yahudi minum anggur itu biasa. Paulus juga bilang minum anggur itu boleh, tetapi jangan kebanyakan. Karena apa? Bisa memabukkan. Ketika kita minum anggur dengan ukuran yang benar, sama seperti ketika kita minum obat dengan ukuran yang benar, itu kesehatan buat tubuh kita. Tapi ketika kita minum obat terlalu banyak, itu jadi overdosis dan bisa meninggal. Karena itu kita bisa minum anggur. Dan ketika mereka mengadakan pesta, adat istiadat Yahudi harus ada anggur. Sama seperti kalau orang Batak, kalau ada pesta harus ada ulos. Ulos itu harus ada, adik-adik, itu kebudayaan kita. Kemudian harus ada apa? Harus ada daging pinahan, ya. Nah, kalau adik-adik nggak tahu apa daging pinahan, kita sebut juga daging babi, ya. Nah, harus ada itu. Itu adat kita. Nah, orang Yahudi pesta harus ada anggur. Ingat kisah Yesus pernikahan di Kana, mujizat air menjadi anggur. Tetapi ketika pesta itu mungkin
Terlalu lama mereka berpesta, terlalu banyak mereka minum anggur sehingga memabukkan dan membuat dosa. Tetapi Ayub selalu ingat dan mengingatkan anak-anaknya jangan pernah malu. Tetapi dalam pesta mana tahu ada yang tersinggung dengan perkataannya, ada yang marah. Karena itu kita bernyanyi, ada kidung pujian, Tuhan apabila perkataanku membuat sakit hati orang, ampunilah. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, katanya perkataan, ampunilah, maafkan. Itu yang dilakukan Paulus di ayat 5. Mungkin anak-anakku ini melakukan dosa. Di situ kita melihat adik-adik, seorang bapa, orang tua yang datang ke hadirat Tuhan memberikan persembahan dalam kitab Imamat untuk mengampuni dosa, yaitu orang tua harus memberikan kurban bakaran kepada Allah, yaitu kambing domba. Dia harus berikan. Itu korban penghapusan dosa. Dia berikan kepada, mana tahu anakku ini berbuat dosa, ada kesalahan yang dia lakukan, dia meminta ampun kepada Tuhan. Seorang bapa yang datang kepada Tuhan karena bapa itu bertanggung jawab kepada anak-anaknya. Adik-adik, mudah-mudahan dalam kebaktian tanggal 24 ini adik-adik bersama dengan orang tua. Mari ingatkan orang tua, bapak, mama, ayo seperti Ayub yang mendoakan anaknya dan mau berdoa apabila anak ini berdosa, ampunilah. Itu tanggung jawab orang tua membawa anaknya kepada Tuhan, dan tanggung jawab orang tua untuk meminta pengampunan kepada Tuhan apabila anaknya melakukan dosa. Nah, kita melihat bagaimana kurban bakaran penghapusan dosa. Tetapi dalam perjanjian baru, siapakah korban penghapusan dosa itu? Yaitu Yesus Kristus sendiri yang memberikan hidupnya kepada kita. Sehingga kita tidak lagi adik-adik melaksanakan setiap tahun, yaitu kurban. Kita tidak lagi melaksanakan setiap hari Minggu kurban, karena Yesus telah mengorbankan dirinya untuk pengampunan dosa kita. Yesus menyucikan dosa kita, sehingga firman Tuhan mengatakan, mari bertingkah laku yang taat kepada Tuhan, menjadi anak-anak yang setia kepada firman Tuhan, menjadi anak-anak yang menghormati orang tuanya. Adik-adik, kemarin Inang kan sama guru sekolah minggu ngantarin piala nih sama piagam. Inang senang kali ngelihat adik-adik sekolah minggu. Ternyata adik-adik sekolah minggu selama 1 tahun di masa pandemi ini banyak yang gemuk-gemuk. Wah, jadi vitamin dong semua makanannya Inang. Iya benar, jadi vitamin, gemuk semua. Apalagi kalau Inang melihat ya, wah, si Kardo, adanya si Gugun, gendut, wow, sehat dia. Kemudian Inang lihat dia bantu mamanya, bu. Mamanya kan nyetrika tuh, dia bantu juga adiknya. Nah, diambil pakaian adiknya, dia bantu. Wah, hebat ini adik-adik sekolah minggu ini, si Kardo ini. Pikir Inang seperti itu. Itulah gambaran ketika orang tua memberikan contoh pada anaknya, anaknya bantu orang tua seperti Ayub. Nah, ketaatan yang bagaimana? Ketika Inang ngantar piala, ada ibunya mungkin sudah capek ketiduran. Mama saya lagi tidur, Inang, lagi tidur, ibu guru sekolah minggu. Boleh dibangunin kan? Pelan sekali dia membangunkan. Mak, Inang datang sama kakak guru sekolah minggu. Wow, hebat adik-adik sekolah minggu. Gak berteriak dia, Mama, ada Inang datang. Gak kayak gitu, pelan. Saya bilang, kenapa pelan? Mama udah capek, Inang, kerja. Wah, itu ketaatan. Nah, adik-adik, mari menjadi keluarga-keluarga Ayub yang saling mendoakan. Dan ketika kita mendoakan, mari minta pengampunan sama Tuhan. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat cinta kasih-Mu. Bapa Surgawi, jadikan kami seperti keluarga Ayub yang datang ke hadirat-Mu
untuk meminta pengampunan dosa kami. Jadikan kami seperti Ayub, Bapa, sebagai orang tua yang selalu mendoakan anaknya. Biarlah roh Tuhan yang selalu menyertai keluarga lepas keluarga. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa padamu. Amin. Adik-adik, kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu menjadi pelita bagi hidup kita. Jadi kita harus selalu rajin mendengarkan firman Tuhan. Dan yang terpenting adalah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Benar nggak Kak Frida? Betul sekali Kak. Nah, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita bernyanyi dari Kerinjuma nomor berapa Kak Frida? 4, 2, 5 kali nih. Gimana kalau kita nyanyikan 2 kali tapi ya 1 aja biar mereka lebih semangat. Boleh Kak Frida? Untuk melakukan apa kali ini? Dari ini. Iya. Ya. Oke adik-adik semangat ya, kita nyanyikan. Apa musik? Adik-adik, kita bangkit berdiri. Mari kita doakan persembahan kita. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. kita terima berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami pelayan selama minggu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.